Bentar. Silakan videonya dimunculkan aja. Ya Biar Pak, enak. sebentar. Ntar saya coba share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran ya, semuanya di pagi hari ini. Walaupun cuma 7 orang ya di sini, 8 sama saya, mudah-mudahan tetap semangat untuk beraktivitas berkuliah ya, dan tetap fokus dengan apa materi yang akan disampaikan. Di sini di pertemuan pertama ini ya saya selaku dosen pengampu diminta oleh Bu Retno selaku Kaprodi untuk memberikan perkuliahan pengantar arsitektur kota. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan memberikan terlebih dahulu mengenai kontrak belajar ya. Sengaja saya buatkan kontrak belajar supaya kalian bisa mengetahui terkait dengan bentar. Ya, jadi diminta oleh Bu Retno selaku Kaprodi Arsitektur untuk memberikan mata kuliah pengantar arsitektur kota. Dan di pagi hari ini pertemuan pertemuan pertama bahwa untuk materinya terdiri ada 2 ya. Yang pertama adalah kontrak belajar dan terkait dengan pemahaman terlebih dahulu, pemahaman dasar mengenai definisi arsitektur kota. Nah, untuk kontrak belajar ini sengaja saya sampaikan supaya kalian bisa mengetahui tata cara perkuliahan. Ya, yang kedua adalah sistem penilaian. Sistem penilaian hal-hal apa yang harus kalian perhatikan supaya mendapatkan nilai maksimal. Seperti itu. Baik, saya akan coba ke slide kedua. Nah, untuk materi, ya seperti sudah kalian ketahui bahwa satu semester itu kita akan melalui 16 pertemuan. Di mana pertemuan pertama sampai pertemuan 16 ini terdiri dari 14 materi perkuliahan. Ya, dan 2 tugas UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana 2 UTS dan UAS itu ada di pertemuan 8 dan 16. Nah, di 14 pertemuan itu dosen pengampu memiliki kewajiban melakukan tatap muka perkuliahan secara online, yaitu sebanyak 8 pertemuan. Seperti itu, minimal 8 pertemuan. Sehingga sisanya sekitar 6 pertemuan lagi bisa dilakukan untuk pemberian materi saja. Nah,
Untuk materi ada 3 cara yang akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa konsisten saya untuk membuat materinya dan membuat videonya karena di sini 3 cara ini pertama saya akan membuat materi ya sama seperti sekarang ini, membuat materi dan memberikan perkuliahan ya melalui Google Meet ya secara tatap muka online. Itu dilakukan selama 8 pertemuan. Nah, untuk yang kedua adalah download materi. Download materi ini jadi saya akan membuat materinya ya tanpa tatap muka online, tapi kalian diminta untuk mendownload materinya dan harus wajib menyimaknya. Dan hal ini yang perlu kalian perhatikan bahwa harapannya ketika setelah melakukan download materi, kalian harus harus membaca dan menyimak PowerPoint-nya seperti itu. Supaya kenapa ya? Supaya materi yang disampaikan itu memang sudah dipahami oleh kalian. Dan di sini memang perlu keaktifan kalian. Dan nilai dari keaktifan itu sangat penting ya. Karena untuk perkuliahan selama 16 pertemuan saya ingin 19C maupun 19D memiliki keaktifan. Maka dari itu saya akan memberikan nilai bagi mahasiswa yang aktif. Dan nanti akan saya sampaikan di sistem penilaian. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah materi visual berupa video. Nah, di sini saya akan coba juga ya. Jadi ketika hanya pemberian materi tanpa tatap muka online, saya akan merekam melalui video YouTube yang akan diupload di video YouTube. Jadi setidaknya sisa dari 8 pertemuan itu bisa kalian saksikan di YouTube. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita tetap tatap muka online namun direkam. Seperti itu. Ya, dan yang selanjutnya ini adalah absensi. Absensi di sini adalah untuk mengisi kehadiran di kolom komentar ya. Dengan cara mengisi di kolom komentar, download materi, klik link video dan hadir di Google Meet. Dan mengisi kolom komentar dengan kesimpulan dan pertanyaan. Nah, kesimpulan dan pertanyaan ini adalah maksudnya adalah kehadiran kalian akan saya katakan hadir apabila kalian sudah mendownload materi dan membaca materinya tersebut serta memberikan hasil bacaan kalian materi yang saya berikan dan memberikan kesimpulan ataupun pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Jadi untuk absensi misalkan nama, NIM, hadir Pak dan sebagainya itu saya anggap tidak hadir. Saya akan katakan saya akan berikan kehadiran apabila kalian sudah membuat kesimpulan yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dan jangan sampai kopas dengan temannya untuk membuat kesimpulan seperti itu. Jadi kalian wajib untuk membacanya dan memberikan hasil kesimpulannya sendiri. Dan penilaian absensinya ini ya memiliki nilai 20%. Ya, absensi 20% dengan kehadiran melalui membuat kesimpulan. Nah, sistem penilaiannya ya di sini bisa kalian lihat. Kesimpulan bisa kalian lihat bahwa di sini ada 4 poin. Ya. Absensi 20% tadi ya yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Absensi kehadiran melalui kolom komentar dan klik link online Google Meet pada folder video e-kampus. Seperti itu. Jadi kehadiran itu tadi sudah harus membuat kesimpulan dari materi ya. Yang kedua adalah UTS UAS 30 dan 30%. Nah, yang terakhir adalah ini 20% penilaian keaktifan mahasiswa terhadap materi yang disajikan di YouTube
membuat kesimpulan pertanyaan di e-kampus dan di komentar link YouTube. Nah, 40% kalau kalian perhatikan, absensi adalah 20%, serta keaktifan adalah 20%. Total adalah 40%, absensi dan kehadiran. Nah, maka kalau kalian perhatikan bahwa nilainya lebih tinggi dibandingkan UTS dan UAS. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya inginkan bahwa bisa secara tidak langsung membuat kalian untuk lebih aktif lagi, ya, memberikan komentar di kolom komentar dengan hal-hal hasil dari materi yang saya sampaikan, seperti itu. Makanya kalau ingin mendapatkan nilai maksimal, ya tentunya absensi dan penilaian ini harus dikejar. Seperti itu. Walaupun UTS dan UAS tetap saja harus kalian wajib kejar, seperti itu. Kalau ingin mendapatkan nilai A. Oke, itu adalah terkait dengan kontrak belajar. Sebelum melanjut ke materi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak belajar? Ada, Pak. Oke, silakan. Ini kan misalnya nih download materi di e-kampus. Terus kan kadang kan kasus kemarin-kemarin itu kan materinya kadang nggak bisa di-download atau gimana. Itu untuk jangka waktu kita ngasih kesimpulan atau ngasih pertanyaannya itu ada jangka waktunya nggak, Pak? Kadang juga kan e-kampusnya juga suka error, suka down tuh, Pak. Betul. Oke, terima kasih Mas Rido. Jadi kalau hal tersebut memang banyak gangguannya, termasuk juga ada file yang tidak bisa di-download seperti itu. Termasuk e-kampus ya, yang sekarang lagi begadang terus tim teknis e-kampusnya untuk memperbaiki. Mudah-mudahan masalah semua bisa diselesaikan. Nah, untuk kesempatan untuk memberikan materi komentar, itu bisa kalian lakukan 2 hari sebelum perkuliahan ke selanjutnya. Seperti itu, supaya nanti 1 hari sebelum perkuliahan saya bisa mengecek kehadiran kalian dari kolom komentar. Itu Mas Rido. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba ke materi. Ya. Nah, materi ini mengenai pengantar arsitektur kota. Ya, jadi ini kalian sudah mulai kembali wajib ya untuk pintar dalam mendesain, karena untuk mata kuliahnya semakin semester bertambah, tentunya tuntutan kemampuan desain itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan perjalanan melalui perkuliahan kalian. Jadi termasuk dengan merancang kota. Di sini nanti kalian memang diharapkan di UTS UAS itu mulai mendesain kawasan seperti itu. Ya, bisa mendesain koridor jalan, mendesain ruang publik dan sebagainya. Oke, kita ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu, ada pertanyaan, apa hubungan arsitektur dengan perancangan kota? Seperti itu. Apa sih hubungannya arsitektur dengan perancangan kota? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin Ya. soal ini Pak, soal penataan kayak jalan kayak gitu Pak, penataan gedung-gedungnya. Itu kan ada hubungannya juga Pak sama arsitektur. Oke, betul Mas Rido. Yang lain? Apa hubungan arsitektur dengan perancangan kota? Kayak buat taman, terus kayak tugu selamat datang, terus tata letak ruang kota juga Pak masuk kan. Oke, betul. Apa yang disampaikan Mas Gali. Jadi itu adalah bagian tugas dari seorang arsitektur rancang kota, di mana dituntut untuk mampu bisa mendesain, merancang
kawasan kota. Dan disinilah kalian memang mulai ya belajar untuk mendesain rancang kota, bukan lagi bangunan rumah gitu, tapi sudah lebih ke kawasannya seperti itu. Makanya saya menanyakan mengenai desain, tuntutan kemampuan desain ya di semester sekarang itu memang harus makin baik ya untuk kualitas penyajian desain 3 dimensinya. Nah, di sini perancangan kota. Jadi di sini apa hubungan arsitektur dengan perancangan kota? Nah, saya akan coba menjelaskan di sini bahwa di sini ada arsitektur, ya. Di sini ada perancangan kota. Jadi arsitektur itu merupakan sebetulnya wilayah mikro, lingkupnya kecil. Ada bangunan, ada gedung, ada perkantoran, ada pusat bisnis, ya. Itu adalah wilayah cakupan untuk mikro yang biasa dikerjakan oleh arsitektur bangunan. Nah, sedangkan arsitektur itu bukan hanya sekedar untuk membangun bangunan. Banyak hal yang sebetulnya kalian harus sadari bahwa arsitektur itu cakupan pekerjaannya itu sangat luas. Seperti itu. Termasuk salah satunya adalah merancang kota, merancang pariwisata, merancang kawasan pendidikan dan sebagainya. Itu merupakan tugas-tugas dari arsitektur yang memang lingkupnya sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan arsitektur, itu adalah mikro. Ya, lingkup pekerjaannya itu mikro. Sedangkan kalau perancangan kota, itu lingkupnya adalah kota meso. Jadi terdiri dari beberapa bangunan ataupun banyak bangunan, berbanyak zona-zona kegiatan ya yang ada di sebuah satu kota. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa perancangan kota itu berkaitan dengan penataan lingkungan fisik yang lebih luas daripada hanya satu parsial seperti yang dialami oleh bidang arsitektur. Ya, jadi arsitektur ini ya ini lebih kepada satu parsial. Sedangkan kalau perancangan kota itu dari beberapa banyak parsial. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bahwa karena dapat dilihat sebagai eksistensi dari bidang arsitektur, maka bidang perancangan kota urban design sering pula disebut arsitektur kota. Seperti itu. Makanya arsitektur itu ada keahliannya skill arsitektur building, ada skill arsitektur urban design, ada arsitektur landscape, tanaman. Ya, karena itu lebih kepada konsentrasinya saja, keahliannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah di sini. Apa beda perencanaan kota dengan perancangan kota? Ya. Apa? Bisa jawab nggak? Ini Pak, kalau perencanaan kayaknya kondisi-kondisi lingkungan yang dalam rencana yang berarti dapat dilaksanakan. Kalau perancangan itu suatu yang kurang baik menjadi lebih baik yang bisa kita selesaikan dalam perancangan kota. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, yang lain ada tambahan? Iya Pak, tambahan sedikit doang sih Pak. Oke. Dari katanya aja kan udah beda Pak, perencanaan sama perancangan. Perencanaan itu perannya sebelum memulai ngebangunnya. Nah, kalau perancangannya itu pas setelah dibangunnya. Oke, benar. Mas Rid, ya. Itu kan bisa direncanakan lagi, dirancang lagi. Oke, itu betul apa yang disampaikan Mas Iqbal maupun Mas Rido. Yang lain? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, saya akan menyampaikan apa beda perencanaan kota dengan perancangan kota. Nah, di sini harus kalian perhatikan bahwa ada mikro, meso, dan makro. Ya.
mikro, meso, dan makro. Tadi sudah dijelaskan 2 poin ini, ya. Nah, kalau mikro ini ada arsitektur yang tugasnya adalah satu persil. Sedangkan perancangan kota ini dari banyaknya persil, banyaknya zona. Bisa jadi perancangan kotanya itu zona kawasan pendidikan, zona perkantoran, pusat bisnis, itu merupakan bagian pekerjaan dari perancangan kota. Sedangkan untuk perencanaan kota itu sifatnya makro. Satu kota seperti itu, di mana biasanya ini pemerintah daerah, ya dinas ataupun kementerian tingkat nasional itu memiliki perencanaan kota. Contoh Kabupaten Bekasi, seharusnya mereka memiliki perencanaan kota dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, di dalam perencanaan kota itu lingkupnya tuh untuk mengatur, merencanakan seluruh satu kota tersebut. Nah, di mana bagian dari rencana program yang ada di perencanaan kota yang sudah dibuat, itu diimplementasikan di perancangan kota. Seperti itu. Jadi perencanaan kota lingkupnya adalah satu kota ataupun kabupaten, seperti itu. Nah, lebih jelasnya adalah seperti ini, bahwa binaan dalam lingkup kota makro untuk melaksanakan hasil perencanaan kota diperlukan program-program penanganan kawasan. Maka dapat diartikan bahwa perancangan kota sebagai penanganan lingkungan binaan berskala meso yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan dari rencana kota. Nah, dari uraian ini bisa dikatakan ambil kesimpulan bahwa perencanaan kota yang sudah disusun, ya, itu memiliki banyak program-program pembangunan. Ya. Nah, di mana program-program pembangunan itu bisa jadi ada namanya program penataan kawasan perumahan, permukiman, dan sebagainya, atau ruang publik, ataupun istilahnya kawasan wisata, ya, itu ada di dalam program perencanaan kota. Nah, untuk mengimplementasikannya itu akan masuk ke dalam perancangan kota. Nah, di dalam perancangan kota itu nanti makanya ketika pelaksanaan, ya, ada agendanya pelaksanaan turunan dari perencanaan kota. Di Kabupaten Bekasi misalkan perencanaan kawasan perdagangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan kawasan pendidikan, perencanaan kawasan pusat bisnis, seperti itu, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud perbedaannya antara perencanaan kota dan perancangan kota. Jadi perancangan kota ini berasal dari perencanaan kota, dari banyaknya perencanaan program-program yang ada di perencanaan kota. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Yang selanjutnya, kenapa kota perlu dirancang? Ya, tadi juga sempat disampaikan juga, ya, bahwa yang perlu kalian ketahui bahwa kita sebagai seorang arsitektur, ya arsitektur urban design itu bertujuan untuk mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas tinggi dilihat dari kemampuan ruang tersebut di dalam membentuk pola hidup masyarakat urban yang sehat. Itu sebetulnya tujuannya. Kenapa di arsitektur itu wajib bisa untuk menguasai perancangan kota. Sehingga ketika ada proyek-proyek mengenai penataan kawasan, ya, kita sebagai arsitektur mampu untuk melakukannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, ya, terkait perencanaan kota. Ya, di dalam perencanaan kota, jadi ini perencanaan itu lingkupnya itu adalah satu kota, ya, satu kota yang terdiri dari berbagai banyak program, ya, hasil turunannya. Nah, kalian tidak perlu riskan, tidak perlu takut bahwa wah, kota urban design berarti kita merancang kota sendirian. Jangan takut bahwa akan sendirian gitu, karena memang
untuk mengerjakan melaksanakan perencanaan kota maupun pelaksanaan perancangan kota itu terdiri dari berbagai tenaga ahli yang akan membantu dan saling support di dalam satu tim. Jadi ada arsitektur, ada landscape, ya, ada planologi, ya, tata kota kalau planologi itu perencanaan tata kota, kemudian ada pertanian, geografi, ahli kependudukan, serta ahli pariwisata, serta yang lainnya, ahli hukum. Nah, di sini ini semua tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah kabupaten kotanya masing-masing. Bukan berarti seluruhnya harus ada. Kalau misalkan kota tersebut itu merupakan tidak ada pertanian, maka tidak perlu ada pertanian untuk untuk mensupport pelaksanaan perencanaan kota ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa ini hal yang menarik, bahwa ketika kalian mendesain, kalau mendesain bangunan, kalian kan berkoordinasi, berkonsultasi, ya, asistensi ataupun menyampaikan hasil desain kalian itu dengan klien, ya, lebih pada individu, ya, atau kelompok. Nah, beda dengan perencanaan kota. Kalau perencanaan kota itu memang harus melibatkan masyarakat. Peran masyarakat itu sangatlah penting, ya, karena kenapa? Kita harus menggali isu dan masalah yang terjadi di kawasan tersebut, gitu, terkait dengan penataan kota. Harapannya, maunya seperti apa, masalahnya apa, di mana isu-isu strategis yang terjadi di kawasan tersebut harus kalian akomodir di dalam perencanaan desain kalian nantinya ketika kalian analisis dan membuat konsep. Dengan harapannya apa? Ketika kalian sudah jadi perancangan kota, semua masalah-masalah yang terjadi di kawasan tersebut bisa terselesaikan dengan desain yang kalian buat. Gitu. Jadi proses masyarakat, peran masyarakat itu sangatlah penting. Nah, diperlukan yang selanjutnya adalah diperlukannya manajemen tata ruang. Karena kenapa? Jumlah penduduk semakin meningkat dan percepatan urbanisasi sehingga dibutuhkan permukiman, pembangunan, perkotaan semakin besar, kompleks. Ya, apalagi Bekasi, ya, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Gitu kan. Jadi bahwa akan semakin banyak pertumbuhan penduduk. Makanya memang seharusnya konsen pemerintah adalah bagaimana merencanakan kota dengan baik seperti itu. Karena kalau tanpa seperti itu, akhirnya nanti akan menunggu saatnya saja bahwa kota tersebut akan tidak terencana dengan baik. Dan terbukti sekarang kan sudah banyak di Kabupaten Bekasi yang memang dalam perencanaannya seperti tidak ada perencanaan yang baik di dalam penataan kawasan wilayah pusat-pusat strategis kegiatan di Kabupaten Bekasi. Nah, itu adalah terkait dengan perencanaan kota, ya, dengan berbagai ilmu. Nah, yang selanjutnya di sini mengenai parameter dan norma-norma perencanaan kota. Bahwa proses perencanaan kota itu tidak terlepas, balik lagi bahwa peran masyarakat itu sangat penting. Maka dari hal tersebut kalian memang harus memahami bagaimana merencanakan kota itu seperti apa. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu harus kalian mampu kuasai dan adalah 3 tahapan ini yang harus kalian selalu ingat ketika melakukan perencanaan. Ya, nanti ketika kalian akan mengerjakan tugas, 3 poin ini merupakan hal yang harus kalian perhatikan, yaitu analisis, yaitu mengolah data. Bentar. Ya, jadi pertama analisis, yaitu mengolah data, menutup atau mengganti kelemahan dengan mengangkat keunggulan dan potensi, mengatasi ancaman ataupun gangguan, serta memprediksi perkiraan untuk masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Nah, itu adalah analisis yang harus kalian belajar untuk istilahnya agar bisa membuat analisis yang tepat
Gitu. Kenapa? Karena tadi lagi kembali bahwa untuk melakukan perencanaan kalian harus mengangkat dulu isu-isu masalahnya seperti apa. Ya, di mana isu-isu masalah itu kalian olah datanya, kalian analisa, ya, dan potensinya kalian angkat lebih baik, ya, serta masalah-masalah yang terjadi atau gangguan yang terjadi di yang ada zaman waktu ketika kalian survei, ya harus kalian atasi di dalam perancangan desain kalian. Seperti itu. Nah, itu adalah hal pokok. Jadi memang dasar dari dalam perancangan kota itu adalah menggali isu permasalahan. Contoh, ketika istilahnya kalian ingin membuat koridor jalur kampus ya, biasa dari flyover sampai ke pasar ya. Nah, kalian survei ke sana, kalian bawa kertas ya, bawa kamera, bawa video, ya, kalian coba lakukan, lihat, amati apa masalah yang terjadi dengan koridor jalan tersebut. Anggap bahwa kalian sekarang ini adalah, karena kan setiap kali pasti kalian melalui jalan tersebut. Yang kalian amati di koridor tersebut, apa masalahnya? Isu-isu yang terjadi. Silakan. Kadang seperti ini Pak, perawatannya kurang. Jadi, nah kadang kita lewat itu masih banyak kurang ruang terbuka hijaunya Pak. Oke, betul. Masih kurang. Mungkin seperti itu aja Pak. Oke, tadi bahwa perawatan kurang ruang terbuka hijau, ya, itu adalah masalah yang terjadi ketika kalian amati. Kalian harusnya nanti sebelum melakukan survei, kalian searching di Google Earth SAP-S ya, petanya, peta rupa bumi, ya kalian hasil itu di print. Kalian coret-coret di sana. Oh, di sini kurang ruang publik, kurang pemeliharaan. Oke, lanjut tambah. Apalagi masalahnya di koridor jalan tersebut. Ayo apa? Itu kan jalan kampus kalian. Pasti tahu lah, banyak masalah di sana. Ayo yang lain. Nggak ada yang bisa jawab? Masa sih kampus itu kan tiap hari, masa nggak perlu disurvei itu sebetulnya, langsung inget-inget aja. Kalau istilahnya di print gitu kan, Google Earth ya, kalian nggak perlu survei ya, tinggal kalian coret-coret saja di sana. Ini pendesiriannya jelek, tidak sesuai standar, secara visual pendesiriannya tidak bagus dan sebagainya. Banyak hal. Nah, itu hal-hal tersebut yang terjadi, permasalahan tersebut, itu kalian harus analisa sebagai bahan dasar kalian untuk membuat perencanaan, membuat konsep perencanaan desain. Sehingga harapannya ketika desain yang kalian buat sudah jadi, masalah-masalah yang tadi ruang terbuka tidak ada, pemeliharaan tidak ada, itu semua terselesaikan di desain kalian. Itu terkait dengan analisis yang benar. Ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan, polisi, ya, kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang perlu kalian tahu. Bahwa dalam perencanaan kota yang perlu kalian ketahui bahwa setiap kota itu pasti punya kebijakan penataan kota ataupun kabupaten, di mana yang mengerjakan adalah Dinas Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, atau biasanya di PU. Mereka punya namanya RT/RW, mereka punya namanya RDTR, punya namanya RT/RW, RTBL. Ya, itu merupakan data-data
kebijakan terkait perencanaan kawasan seperti itu. Nah, ketika kalian memiliki tugas untuk merencanakan misalkan koridor tersebut, kalian harus melihat kebijakan dari pemerintah seperti apa. Nah, kebijakan pemerintah itu harus kalian akomodir, wajib kalian akomodir. Gitu. Salah satu contohnya, ketika penataan koridor jalan itu biasanya juga bangunan juga diperhatikan. Bukan berarti kalian mendesain bangunan, tidak. Lebih kepada membuat kebijakan aturan. Ya, melalui perizinan. Contoh, berdasarkan kebijakan pemerintah bahwa koridor jalan kampus tersebut untuk bangunan minimal lantainya adalah maksimal 2 lantai. Seperti itu. Kemudian bangunannya KDB-nya misalkan adalah 70% atau 60%. Seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ya kalian buat ya di dalam desain kalian. Ya, jadi lebih kepada kalian mengeluarkannya adalah mengenai kebijakan. Ya, bukan istilahnya karena ada dua lantai, di sana ada 3 lantai, 1 lantainya harus dirobohkan, tidak seperti itu. Jadi lebih kepada kebijakan ini dibuat, ya kalian membuat aturan itu untuk apabila ada wilayah spot yang akan di koridor jalan tersebut. Bentar. Bentar ya, batuk dulu. Halo Pak. Belum nanti. Belum dipasang. Oke, kita mulai lagi. Ya, jadi kebijakan pengaturan bangunan itu lebih ke harapan untuk ketika pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Jadi ketika ada orang yang ingin membangun, ya harus mengikuti aturan yang sudah kalian rencanakan. Yang sebelumnya lebih ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah. Seperti itu. Nah, hasil dari analisis dan kebijakan tersebut, maka jadilah rancangan desain kalian. Seperti itu. Ya, jadi 2 pokok ini yang harus kalian perhatikan di dalam merencanakan kota ataupun zona-zona, mau zona perdagangan, perkantoran dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan perencanaan kota menangani lingkungan binaan dalam lingkup kota. Jadi menurut Junaidi di sini bahwa dalam melaksanakan perencanaan kota yang lebih baik diperlukan program-program penanganan kawasan. Seperti itu. Jadi benar ketika kalian dinas nih memiliki perencanaan kota ya. Nah, perencanaan kota yang baik itu memiliki program-program banyak program penanganan kawasan. Seperti itu. Misalkan di Kabupaten Bekasi itu terdiri dari banyak zona kegiatan ya. Ada namanya zona pendidikan, ada namanya zona olahraga, ada namanya zona permukiman, ada ada perdagangan, jasa dan sebagainya. Nah,
kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya ketika ada masalah, itulah yang menjadikan program penanganan di dalam perencanaan kota. Seperti itu. Dan itu disampaikan oleh Junaidi. Ya. Nah, dalam menganalisis ya, yang lebih spesifik lagi, ya, kalau sebelumnya di slide sebelumnya adalah analisis ya. Nah, analisis ini ya lebih spesifik lagi adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara untuk menganalisis suatu kota. Yang pertama, pengamatan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pengamatan secara visual langsung survei ke kawasan yang kalian akan desain. Ya, kemudian pendapat, tanyakan. Ya, tanyakan ke warga sekitar. Ya, ataupun sesuai dengan yang akan kalian desain. Kalau misalkan kalian ingin mendesain kawasan zona pendidikan, ya kalian harus minta pendapatnya ke ke mahasiswa ataupun pengguna kawasan tersebut. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk memperoleh data. Ya, memperoleh data terkait dengan bagaimana pendapatnya, harapannya untuk kawasan zona pendidikan itu, yang supaya mendapatkan apa? Mendapatkan zona pendidikan yang memang layak sebagai standar pelayanan kota. Seperti itu. Nah, setelah melakukan pengamatan dan pendapat, ya. Jadi ketika melakukan pendapat itu bukan berarti semuanya harus kalian dengarkan, harus kalian akomodir. Gunakanlah logika ketika kalian sudah mengambil input di lapangan. Seperti itu. Logikanya dari hasil ini, ya, banyak pendapat dan pengamatan, maka kalian harus berlogika sendiri hal apa yang tepat yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di kawasan tersebut, semuanya bisa terselesaikan dengan beberapa program saja. Seperti itu. Jadi satu program yang bisa menangani beberapa permasalahan. Nah, itu adalah terkait dengan cara berpikir logikanya. Ya. Yang selanjutnya adalah zonasi. Nah, zonasi ruang ini adalah terkait dengan yang tadi disampaikan di slide mengenai kebijakan. Ya. Jadi ketika kalian memperhatikan, sudah mengetahui mengenai zonasi ruang, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, zonasi kawasan tersebut, KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, harus ada pelayanan apa saja, itu yang harus kalian akomodir di dalam desain kalian. Contoh, harus tersedia pedestrian dengan lebar sekian, ya makanya kalian harus akomodir tersebut. Seperti itu. Harus ada ruang publik di kawasan pendidikan, ya kalian harus akomodir. Kalau memang kebijakan pemerintahnya seperti itu. Nah, jadi ada dua, ya, top down dan bottom up. Pendapat dari pemerintah yang melalui kebijakan dan pendapat dari masyarakat. Sehingga apa? Perencanaan desain kalian terakomodir seluruhnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penjajaran dan superposisi. Nah, ini lebih kepada metode saja untuk membandingkan. Nanti untuk penjajaran superposisi ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan bagaimana kalian membuat superposisi yang baik di dalam menempatkan elemen-elemen yang tepat. Ya, yang selanjutnya ini adalah perencanaan kota menurut Lins. Ya. Jadi perencanaan kota itu tidak melulu hanya bangunan yang diperhatikan. Tadi disampaikan bahwa perencanaan itu adalah menata lingkungan binaan. Ya, lingkungan binaan itu lingkupnya luas. Dan di sini menurut Lins, peraturan perencanaan kota yaitu terdiri dari A sampai H. Yaitu kalian
harus mengakomodir peluang ekonomi seperti apa, tingkat pendidikan seperti apa, ya, kelengkapan transportasi seperti apa, permukiman seperti apa, tingkat kejahatan seperti apa, lingkungan sehat seperti apa, dan hiburan seperti apa. Nah, semua hal ini itu harus kalian analisa supaya apa? Ketika istilahnya kalian desain, semua masalah-masalah, isu-isu strategis, potensi dan masalah kalian angkat di desain kalian. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dimensi kinerja. Nah, bagaimana sih dimensi kinerja dalam perancangan arsitektur? Jadi ada namanya dimensi kinerja itu ada dua, dimensi vitalitas, ya, ada sense, dan satu lagi ada akses. 3, ya, di dalam dimensi kinerja. Nah, dimensi kinerja ini adalah kalau terkait dengan dimensi vitalitas, yaitu ada 3, logis atau tidaknya pelayanan kota. Jadi ketika kita berada di suatu kota, kita bisa mengamati layak tidak pelayanan kota yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalian bisa mengamati sendiri. Ya, layak atau tidaknya, sudah baik atau tidaknya. Ya, dari sisi sarana prasarana yang tersedia. Ya, maka dari itu kalian harus memahami dulu sebagai seorang arsitek, ketika kalian mengamati layak tidaknya pelayanan kota, maka kalian harus tahu dulu kriteria pelayanan kota yang standarnya seperti apa. Ya, makanya nanti ada namanya SNI, pelayanan standar kota. Seperti itu. Yang kedua adalah bersifat fungsional, sistematik, formalis, dan humanis. Ya, di sini adalah yang penting adalah ketika merencanakan sebuah kota itu berfungsi sesuai dengan zonanya, peruntukannya. Ketika kalian mendesain kawasan permukiman, ya fungsi permukiman itu mendapatkan standar pelayanan permukiman yang baik, itu berfungsi dengan baik. Kalau permukiman tersebut istilahnya kalian amati, ya hasil desainnya ternyata pelayanan kotanya itu tidak baik, maka hal tersebut wilayah kawasan permukiman itu tidak berfungsi dengan baik mengenai pelayanan kotanya. Nah, yang selanjutnya adalah harus ada penyediaan ruang antar zoning. Jadi ketika kalian bayangkan ya Google Earth, kalian set kawasan tersebut, kalian harus buat zona-zonanya. Kalau di dalam analisis permukiman itu rumah ya, ada zona pribadi, ada zona privat dan sebagainya. Begitu juga dengan kawasan kota, itu harus ada zoning-zoningnya, zoning publik, zoning dan sebagainya lah. Nanti mengenai zoning akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa saja sih terkait dengan zoning. Nah, terkait dengan pelayanan kota, yang harus kalian perhatikan di dalam rancangan kota ini ada 8. Ini menurut Hamid Sirvani, dan ini merupakan 8 poin ini merupakan 8 yang biasa seorang ahli urban design di dalam merencanakan sebuah kota. Ya, tata guna lahannya, ya, bentuk masa bangunannya, sirkulasi parkir, ruang terbuka, area pedestrian, penandaan, pendukung kegiatan, preservasi. Ini harus ada di dalam perancangan kota kalian. Kita bayangkan kalian adalah sedang mengamati koridor jalan kampus. Maka kalian harus menyelesaikan masalah bentuk masa bangunannya. Kebijakan yang kalian buat itu seperti apa mengenai KDB KLB-nya. Supaya apa? Ketika kalian sahkan kebijakan tersebut yang kalian desain, maka ketika suatu saat ada yang mau membangun rumah, melakukan perizinan, harus sesuai dengan yang kalian buat.
KDB-nya misalkan harus 2 lantai, ya nggak bisa 3 lantai, 2 lantai. Kalau tidak diizinkan, melanggar aturan. Yang selanjutnya, sirkulasi dan parkir. Koridor pun istilahnya harus memperhatikan, ya, sirkulasinya, pedestriannya bagaimana, terus alur pejalan kaki untuk menyeberang bagaimana, parkir, wilayah parkir di mana, seperti itu. Itu harus kalian perhatikan di dalam perencanaan koridor. Ruang terbuka, tadi disebutkan hijau dan sebagainya. Ya. Makanya kalau diperhatikan kayak di Kota Bandung, ya, di koridor jalan itu di pusat-pusat kegiatan, pasti di dalam koridornya itu ada ruang terbukanya. Dan itu adalah apa? Untuk mengakomodir elemen perancangan kota. Gitu. Area pedestrian, ini merupakan pedestrian ini memiliki standar yang ketentuannya. Lebarnya minimal harus berapa? Ya. Terus terkait dengan terkait dengan material dan sebagainya itu harus kalian pahami. Penanda, ya, penanda ini biasa yang kalian lihat ya di jalan, itu harus ada penandanya. Serta pendukung kegiatan dan preservasi. Nah, 8 poin inilah ketika kalian mendesain sebuah kawasan, ini harus diakomodir. Seperti itu. Kadang-kadang seorang arsitek itu suka lupa kayak gitu. Bahwa bisa jadi seorang perancangan kota itu dari 8 itu hanya fokusnya ke 3 poin ini. Karena tidak lupa dengan elemen perancangan kota. Jadi ketika kalian merancang kota, maka harus kalian perhatikan ini. Gitu. Salah satu contohnya, misalkan kalian ingin mendesain ruang publik. Tentunya sirkulasi, ya, sirkulasi parkir, penanda, area pedestrian, pendukung kegiatan, preservasi merupakan bagian dalam analisis untuk membuat ruang publik. Ya, bentuk masa bangunan merupakan juga masuk. Ya, kawasan sekitar ruang publik tersebut kalian rencanakan seperti apa kebijakannya. Ya, karena kenapa? Jangan sampai istilahnya ruang publiknya bagus, tapi bangunan di sekitarnya itu merusak mata karena bangunannya tidak layak, tidak teratur dan sebagainya. Begitu. Nah, itu adalah elemen-elemen perancangan kota ini yang harus kalian pahami, ya, dan harus kalian ingat ketika merencanakan kota. 8 poin ini harus ada. Yang selanjutnya ada sense. Ini yang paling penting. Ketika kalian, siapa yang pernah ke Jogja? Pernah ke Malioboro siapa? Iya, sering, Pak. Oh, Mas Rido, apa yang Mas Rido ketika Mas Rido sampai ke Malioboro, suasana apa yang Mas dapatkan? Rame sih Pak, suasana rame doang, sama paling pedagang rata-rata. Secara visualnya, karakteristik koridornya seperti apa? Kalau koridor penataan kalau menurut saya Pak udah rapi sih Pak kalau segitu Pak. Nah, maksud saya itu bahwa kalau kita perhatikan Malioboro, suasana sense ruhnya ketika kita datang ke sana bahwa ini suasana wisatanya jelas. Gitu kan, istilahnya ada ruh ke sana kayak gitu, dengan karakter pedestrian, bentuk lampu, PJU dan sebagainya yang memang suasananya didapatkan sesuai dengan karakter Jogja. Betul tidak seperti itu? Iya Pak. Nah, begitu juga karakter keraton sih Pak lebihnya Pak. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sense. Jadi ketika kalian merancang sebuah kota, kalian harus ada sentuhan sense-nya, karakternya. Seperti itu. Kita bayangkan koridor kampus. Ada sense-nya enggak? Belum ada Pak. Belum ada kan? Koridor sepanjang yang kita lihat dari flyover sampai ke pasar, itu suasananya panas sudah. Karakter-karakter yang pasti itu. Ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi harapannya ketika nanti kalian mendesain kawasan, sense itu paling penting. Karena ketika seorang ahli arsitektur sudah berhasil membuat sense di dalam desain,
itu sudah sangat berhasil di dalam merancang sebuah koridor ataupun merancang sebuah kawasan. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan sense. Ya, di sini ada sense of place. Seseorang yang berkaitan bisa mengenali atau mengingat. Makanya Malioboro itu saya udah terakhir ke Jogja itu wah udah lama, 2 tahun dan 3 tahun. Tapi saya masih di dalam pikiran saya, ingatan saya masih ingat karakter Malioboro itu seperti apa, koridornya. Seperti itu. Itu adalah sense. Seperti itu. Sense of place. Terus yang kedua adalah a good of place. Ya, ada terkait dengan kemudahan orang untuk mengenali sebuah kota yang tentunya akan berkaitan dengan persepsi penghuni. Ya, sehingga suasana yang menyenangkan yang dapat diingat, yang dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Seperti itu. Nah, inilah hal-hal seperti inilah. Ya, kemudian yang kedua adalah identifikasi place, identitas budaya. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan ketika kalian setelah analisis kebijakan sudah kalian akomodir dalam desain. Yang terakhir adalah sense. Ya, sense itu merupakan hal yang penting. Poin ketiga dari pertama analisis, yang kedua kebijakan, yang ketiga sense. Dan yang terakhir adalah terkait dengan akses. Nah, akses ini merupakan ketika kalian merancang koridor, kawasan, akses itu yang paling penting. Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang terjadi, biasakan spot-spot yang terjadi wilayah kemacetan. Ya, kalau terjadi, mungkin itu merupakan salah satu kegagalan kalian dalam merencanakan akses. Makanya kalian harus memang bisa belajar bagaimana harus mencari banyak referensi mengenai akses-akses yang baik. Kan kalian sudah pernah mungkin mengetahui ada konsep jaringan jalan grid, radial, dan sebagainya. Ya, itu memiliki kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu hal tipe-tipe konsep tersebut cocok atau tidak untuk kawasannya tersebut. Karena bukan setiap daerah itu memiliki masalahnya sendiri. Jadi harus disesuaikan dengan konsepnya. Seperti itu. Yang tepat yang mana. Seperti itu. Ya. Ya, itu adalah terkait perkuliahan pagi ini ya. Yaitu kontrak belajar dan sedikit terkait dengan definisi perencanaan kota. Nah, sengaja saya pertemuan pertama itu saya berikan dulu pemahaman supaya kalian bisa memiliki gambaran merencanakan kota itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan di pagi ini setidaknya kalian bisa sedikit ada gambaran ya. Sedikit mudah-mudahan di pagi ini bisa sedikit ada gambaran terkait dengan bagaimana sih merencanakan kota yang baik. Seperti itu. Ya. Oke, untuk selanjutnya di sesi terakhir silakan bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Nanda. Perencanaan sama perancangan kota itu kotanya sudah ada apa belum ada ya, Pak? Misalnya kalau sudah ada, apakah semua itu harus dirombak? Apa gimana, Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Perencanaan perancangan kota itu harus ada atau tidak? Yang harus saya jawab adalah kalian perhatikan ibu kota baru. Itu lahannya kosong. Ya, kebanyakan hutan. Ya, berarti kotanya belum ada. Seperti itu. Itu lebih enak mendesain dibandingkan memang yang sudah ada. Seperti itu. Jadi ketika merancangkan ibu kota, itu adalah ibu kota, merencanakan kota. Berarti adalah merencanakan kota ibu kota negara yang terdiri dari terdiri dari banyak program ya secara skala mejo seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua terkait dengan
ketika meredesain perlu dirombak atau tidak? Tergantung kayak gitu ya, tergantung dengan kondisi dan situasi dan kemampuan pemerintah. Kayak gitu, kemampuan pendanaan. Salah satu contohnya, jaringan jalan di Serang Baru tuh, Cibarusah, kalian tahu kan? Banyak terkendala, itu didesain sebetulnya kalau saya perhatikan, saya amati, itu akan direncanakan 2 jalur. Ya. Mungkin mereka sudah punya perencanaannya, desainnya. Ya. Namun, ketika implementasi pelaksanaannya kembali lagi seharusnya. Mampu atau tidak? Ketika mengatakan mampu, seharusnya diselesaikan secara cepat, ya, tanpa bertahap lama, ya. Makanya kalau kita perhatikan, Serang setiap tahun, setiap hari itu selalu macet dan sebagainya. Karena apa? Kesalahan di dalam manajemen. Seperti itu, manajemen pelaksanaan pembangunan. Seperti itu. Jadi kembali lagi, mau dirombak total itu tergantung dari kemampuan daerahnya masing-masing. Ya. Jadi ada bisa merombak total, ya. Bisa juga menyesuaikan. Yang penting masalah yang ada itu bisa terselesaikan. Tidak dirombak dan sebagainya. Biasanya ada 2 alternatif seperti itu. Gitu Mas Nanda. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Tidak ada? Belum ada Pak, belum ada. Oke, kalau belum ada cukup sekian dulu ya dari saya materinya. Baik, Pak. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa minggu pertemuan kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Mas.